Hai semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video keempat di seri pembelajaran TOEFL bagian structure. Di video ini, kita akan membahas detail tentang skill yang kedua untuk menaklukkan tes TOEFL bagian structure. Skill kedua untuk menaklukkan tes TOEFL bagian structure adalah object of preposition. Apa itu object of preposition? Yuk kita bahas bareng-bareng. Object of preposition adalah noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti orang, gerund atau kata kerja yang dibendakan, biasanya berbentuk verb ing, atau noun clause atau klausa benda yang datang setelah preposisi seperti in, on, at, of, to, by, behind, after, before, dan preposisi yang lainnya untuk membentuk frasa preposisi. Jadi, kalau ada frasa yang datang setelah preposisi itu tidak bisa disebut sebagai subjek, karena itu adalah object of preposition. Contoh, the price of the snacks in our canteens is reasonable. Di contoh ini, kita memiliki dua preposisi, yaitu of dan in. Jadi, object of preposition-nya adalah the snacks dan our canteens. Oke. Lalu, yang mana yang bisa disebut subjek? The subjeknya adalah the price. Baik. Sebetulnya, subjek dalam kalimat ini bisa dari the price of the snacks in our canteens. Oke. Ini ya, teman-teman. Jadi, kalau kita mau menjadikan object of preposition itu sebagai subjek, maka pastikan kita mengikutkan kata sebelum preposisi itu. Dalam hal ini adalah the price. Tetapi, jika object of preposition itu berdiri sendiri, maka dia tidak bisa jadi subjek. Ingat ya. Baik, oke. Balik lagi ke contoh ini. Dari contoh ini, kita lihat verbnya yang mana? Verbnya adalah is. Ya. Is itu adalah verb. Lalu kenapa is, Miss? Bukan are. Kan di akhirnya ada canteens. Ini, yaitu jamak. Harusnya are. Baik, kalau teman-teman menjumpai jenis soal seperti ini, maka untuk menentukan kesesuaian antara subjek dan verb, kita bisa lihat dari kata sebelum preposisi. Dalam hal ini preposisi yang pertama ya, yaitu of. Jadi untuk bisa menentukan subjeknya, kita lihat dari kata the price. The price itu kan satu, bukan jamak. Makanya verbnya adalah is. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Baik, untuk mempertajam pemahamannya, mari kita lihat contoh soal TOEFL yang tentang object of preposition. With his friends, blah 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 blah, found the movie theater. Di contoh ini, kita punya preposisi apa, brother and sisters? Kita punya preposisi with, betul. Maka object of preposition-nya adalah with his friends. Betul sekali. Kemudian kita lihat ada kata found. Found ini adalah bentuk kedua dari kata kerja find. Maka ini bisa menjadi verb. Oke, ini verbnya. Oleh karena itu, kita bisa paham bahwa kalimat ini tidak lengkap, ya karena subjeknya hilang.
Jadi kita harus mencari opsi yang bisa menjadi subjek untuk kalimat ini. Kita lihat. Has. Has itu apakah bisa jadi subjek? Tidak, karena dia adalah verb. Oke. Kemudian opsi B, yaitu he. He apakah bisa jadi subjek? Betul. Ini kemungkinan betul ya, karena he itu adalah pronoun. Oke. Pronoun. Dan subjek itu bisa berupa pronoun. Kita simpan dulu jawaban B. Lihat jawaban C. Later, apakah bisa jadi subjek? Tidak bisa. Karena ini adalah adverb atau keterangan waktu. Dan subjek tidak bisa berupa keterangan waktu. Sama dengan when. When itu bisa jadi subjek? Tidak. Karena ini adalah adverb. Oke ya, adverb atau clause connector, keterangan waktu juga. Jadi, jawaban yang paling benar untuk kalimat ini adalah opsi B, yaitu he. Supaya teman-teman lebih familiar dengan ragam preposisi di bahasa Inggris, ini adalah tabel rangkuman preposisi yang sering muncul di TOEFL test. Sebetulnya preposisi itu banyak sekali macamnya, tapi setidaknya ini bisa menjadi bekal teman-teman ketika menjumpai kata-kata berikut, maka teman-teman itu langsung ngeh atau sadar kalau kata-kata tersebut termasuk preposisi. Kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. About, tentang. Across, itu di seberang. After, sesudah. Against, melawan. Along, di sepanjang atau sepanjang. Among, di antara. Around, sekitar. As, sebagai. At, pada. Before, sebelum. Behind, di belakang. Beside, di samping. Between, di antara. Beyond, di luar. By, dengan. Despite, meskipun. Down, di bawah. During, selama. For, untuk. From, dari. In, di, atau di dalam. Inside, di dalam. Into, ke, biasanya ke dalam ya. Like, seperti. Near, dekat. Off, dari. Off, ini double F. Biasanya artinya di luar atau lepas, tapi tergantung konteksnya ya teman-teman nanti di kata yang mengikutinya. Kemudian on, pada, outside, di luar, over, lebih atau di atas, past, sebelumnya, since, sejak, through, melalui, throughout itu di seluruh atau sepanjang. To, ke, toward, terhadap. Under, di bawah. Unlike, tak seperti. Until, sampai atau hingga. Up, di atas. Upon, juga di atas. Versus, lawan atau melawan. With, dengan. Within, di dalam. Without, tanpa. Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan kita tentang skill yang kedua, yaitu tentang object of preposition. Untuk mempertajam pengetahuan dan pemahaman teman-teman tentang object of preposition dalam kalimat bahasa Inggris, saya sangat sarankan untuk mengerjakan soal latihan di video yang kelima. Di situ, teman-teman akan menjumpai sejumlah soal latihan object of preposition beserta dengan penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.